Di situ telur banyak gaji. Banyak sekali memelihara ayam di sana banyak sampai ribuan. Dan ternyata ketika ada harmoni yang pelihara ayam ribuan telur di rumahnya berarti telur sudah telur. Apalagi yang tidak. Kenapa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah pasti mulia. Kalau bapak ini bawakan tetangganya telur biasa 2 biji, maka dia pasti marah. Dia bilang, wah ini orang kayak apa bawa saya telur 2 biji lagi. Tapi kalau dikasih telur maulid, dia 1 biji, pasti dia sangat senang. Kenapa? Karena disandarkan kepada Rasulullah. Makanya Pak Bupati, kalau kepala dinas merah putih apa-apa. Ya, itu tanda kecintaan mencintai. Kenapa? Hajar Aswad, kita mengambil pada dulu. Hajar Aswad itu tidak mulia. Dia adalah batu putih dari surga. Tapi kenapa dia jadi mulia? Karena Rasulullah pernah mencium. Seandainya Rasulullah tidak pernah mencium Hajar Aswad, maka sampai hari ini tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad ketika dia tahu. Iya. Yang kedua, apa kemuliaan Rasulullah? Ketika dia berjalan, awan menutupi kepalanya. Badannya Rasulullah tidak pernah kena sinar matahari langsung. Bukan karena Nabi sakit hitam, Nabi merindukan kena sinar matahari. Tapi kenapa awan menutupinya? Karena ketika nurnya Rasulullah tembus dengan nur matahari, maka pasti matahari hancur. Jadi matahari itu dilindungi oleh awan, bukan karena Nabi tidak kena sinarnya, tapi karena matahari akan hancur ketika dia bersentuhan dengan nurnya Rasulullah secara langsung. Itulah kemuliaan Rasulullah. Maka nur Rasulullah ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dari situ ketika kita baca balasannya, maulid balasannya pada saat Mahamul Qiyam, apa yang kita baca selawatnya bukan Allahumma sholli, tapi kita baca sallallahu ala Muhammad, karena itu adalah salawat nurnya Rasulullah. Dan kita berdiri. Kenapa berdiri? Karena nur Rasulullah itu bisa berada di mana saja ketika dia berseru. Ini penting karena banyak orang yang menggalakkan tidak paham. Makanya ulama-ulama kita dari dulu itu sudah menjelaskan sebenarnya. Cuma kadang itu tidak hilang. Karena dalam menghadapinya ada beberapa dimensi ilmu. Misalnya di kabupaten ada kepala dinas pendidikan, ada budaya, kan begitu. Ada olahraga. Di dalam agama itu ada kajian hikmah, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian tasawuf, ada kajian buku-buku agama. Hikmah dan tasawuf itu berbeda, fikih juga berbeda. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ini mesti tahu ilmu yang sekarang mulai hilang adalah ilmu hikmah. Tasawuf sudah mulai hilangkan, tapi ilmu hikmah ini yang susah karena ilmu yang lahir dari ilmu. Apa contohnya? Saya bisa kasih tahu ilmu yang lahir dari ilmu. Kita kalau makan Bapak Ibu sekalian itu dilarang melangkahi makanan. Makanya kalau ada ayam di dekat kita, ada ikan di sana, tidak boleh melangkah. Ada orang makan itu kayak eskavator kanan. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu dijelaskan dalam ilmu hikmah. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya itu bukan dia yang mengurus rezekinya, tapi orang yang akan menguruskan rezekinya tidak setia mati dari depan. Tapi kalau ada orang mengambil makanan yang melangkahi makanan yang di depannya, rezeki tidak akan datang kecuali dia mengurus. Makanya orang tua dulu pakai istilah pemain itu berlaku bukan dalam tinggi, tapi berlaku dalam ilmu hikmah. Makanya orang Bugis pakai lagi supaya bisa diputar. Itu caranya. Yang kedua,
Tuhan itu orang hebat. Tapi kapan dia jatuh? Ketika ibu kita Habib, saya tidak kenal orang hebat. Tapi kapan dia jatuh? Ketika ibu kita Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali jadi presiden, seorang panglima TNI. Kapan dia tidak bisa mati? Ketika ibu adik ini yang orang tidak bisa mati. Bahwa wanita yang mendampingi seorang suami itu satu, karena doa wanita istri 3 kali lebih cepat diterima dibanding doa suami. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu perbanyak istri supaya banyak yang berdoa. Makanya kita disuruh lindungi